Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik semua ya, sehat semua. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfi Nur Azizatul Rasyida dan Nabila Sidkiah akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Sebelumnya, apa sih laporan keuangan itu? Nah, mari kita akan bahas selengkapnya. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Toto Prihadi adalah hasil atau output, sedangkan masukannya atau inputnya berupa transaksi bisnis. Supaya masuk ke dalam sistem pencatatan, seluruh input harus disertai dengan bukti-bukti transaksi. Pendapat lain dalam buku Dr. Andes Purmatua Sirait menjelaskan bahwasanya laporan keuangan adalah informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu dan merupakan hasil proses akuntansi. Jadi laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi entitas yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah besar pengguna atau biasa kita sebut dengan stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi sebuah keuangan organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang maksud sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk penilaian kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Nah, perusahaan atau organisasi akan membuat laporan keuangan pada akhir periode. Akhir periode ini bisa tiap akhir tahun, tiap akhir bulan ataupun akhir tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak di luar perusahaan atau organisasi umumnya dibuat setiap akhir tahun. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini juga bisa menjadi pertimbangan di masa yang akan datang dalam mengelola keuangan agar bisa lebih baik, efektif, dan efisien. Nah, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu income statement atau laporan laba rugi, yang kedua balance sheet atau laporan neraca, yang ketiga cash flow statement atau laporan arus kas, dan yang keempat adalah statement of change in capital. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, kerugian laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Nah, kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Tujuan dari laporan laba rugi itu untuk memberikan informasi sehubung dengan keuntungan dan kerugian dan pajak perusahaan serta materi atau evaluasi manajemen, sehingga laporan membantu perusahaan membuat sebuah keputusan. Isinya terdiri dari pendapatan, beban pajak, harga pokok produksi, serta laba dan rugi perusahaan. Laporan yang kedua adalah laporan neraca atau balance sheet. Nah, laporan neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivitas atau harta dan pasifa atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan, sehingga memuat laporan yang lengkap dan rinci untuk memberikan informasi terkait modal perusahaan, aset, dan kewajiban. Untuk itu harus ada keseimbangan antara aktiva sementara atau aset dengan pasifa yang berupa kewajiban dan modal, sehingga pedoman persamaan akuntansi yang digunakan yakni adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Formatnya berupa rincian aset dari kas sampai akumulasi penyusutan serta kewajiban berupa hutang dan ekuitas seperti modal. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas
kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau peminjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban kas ini berguna bagi perusahaan untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas ini. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ketiga aktivitas tersebut terangkum dalam laporan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Aktivitas tersebut berupa kegiatan operasional, arus kas, penjualan dan pembelian, dan penambahan modal perusahaan. Nah, laporan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan ini dibuat setiap satu periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih, baik peningkatan maupun penurunan, sehingga terlihat penyebab dari perubahan modal awal yang terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Modal akan berkurang bila selama operasi perusahaan mengalami kerugian dan akan bertambah bila menguntungkan. Maka laporan perubahan modal membutuhkan data berupa laporan laba rugi. Jadi masih berkaitan dengan laporan laba rugi yang pertama tadi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Menurut Kazmir, tujuan pembuatan atau penyusunan pelaporan keuangan yaitu 1. Untuk memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 2. Memberikan informasi perihal jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 3. Untuk memberikan informasi perihal jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode untuk perusahaan. 4. Untuk memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 5. Untuk memberikan informasi perihal perubahan-perubahan yang terjadi terdapat aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Untuk memberikan informasi perihal kinerja manajemen perusahaan dalam periode akuntansi. 7. Untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 8. Untuk informasi keuangan lainnya. Selain itu, menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK nomor 1, tujuan laporan keuangan diantaranya 1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan keuangan disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena secara umum penggambaran pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 2. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen diperbuat tersebut, demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Kemudian setelah sudah menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan, ada lagi nih, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Menurut Martani, DKK dalam Satya dan Fatmawati, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu 1. Investor, 2. Karyawan, 3. Pemberi jaminan, 4. Pemasok dan kreditur lain, 5. Pelanggan, 6. Pemerintah, 7. Masyarakat. 1. Investor. Investor laporan keuangan berguna bagi investor untuk menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli dan menjual saham perusahaan. 2. Karyawan.
Laporan keuangan berguna bagi karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 3. Memberi jaminan. Laporan keuangan berguna bagi pemberi jaminan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan memberi jaminan dalam memberi keputusan. 4. Pemasok dan kreditur lain. Laporan keuangan berguna bagi pemberi jaminan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. 5. Pelanggan. Laporan keuangan berguna bagi pelanggan untuk menilai kemampuan perusahaan menjaga kelangsungan hidupnya. 6. Pemerintah. Laporan keuangan berguna bagi pemerintah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya. 7. Masyarakat. Laporan keuangan berguna bagi masyarakat untuk menilai tren dan kemakmuran perusahaan. Dan ya, itu tadi adalah materi-materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Jikalau kami ada salah maupun kekurangan dalam materi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.